Ulama itu berkata, inna syaitana yuhibbu bi ahlil bid'ati. Setan itu lebih cinta kepada ahlil bid'ah minal ma'asi dibandingkan ahli maksiat. Setan lebih demen kambi ahlul bid'ah dibandingkan ahli maksiat. Jadi seandainya setan dalam ahlul bid'ah ambil ahli maksiat lebih demen ambil ahlul bid'ah. Ditanya ulama itu, kenapa kemudian bisa seperti itu? Kenapa setan itu bisa lebih cinta kepada ahlul bid'ah dibandingkan kepada yaitu ahlul maksiat? Kemudian ulama itu menjelaskan, tatkala seorang berbuat maksiat, maka dia mengetahui perbuatannya adalah jelek. Kalau ada orang berbuat maksiat, misal minum, dia tahu minuman keras itu haram. Suatu saat memungkinkan dia bisa berubah karena mengetahui itu adalah haram. Suatu saat ada orang kemudian adu ayam, dia tahu itu dilarang oleh agama. Suatu saat memungkinkan dia akan berhenti di kemudian hari karena dia tahu itu adalah perbuatan dosa. Tatkala ada orang kemudian meninggalkan sholat, dia tahu meninggalkan sholat adalah dosa. Memungkinkan dia akan bertobat karena tahu itu perbuatan dosa. Dan seterusnya kalau kita berbicara masalah ahlu maksiat. Tapi tatkala kemudian antum melihat kemudian ahlul bid'ah, perbuatan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan itu dosa, tapi dia menganggap adalah ibadah. Mulanya tidak menang setan. Naudzubillahi min dzalik. Dan berikutnya, sementara kalau menurut itu Ibnu Abi Hatim, sekarang menurut Ibnu Abu Hatim, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abi, bapakku. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Hisham bin Amar. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Sodaqah. Telah menyebutkan kepada kami Ibnu Jabir. Anu sungguhnya Ibnu Jabir dia mendengar dari Makhul. Makhul dia berkata tentang firman Allah, la tarkabuna tabaqan an tabaq, yaitu berkata tatkala kemudian menafsirkan kalimat ini. Makhul menafsirkan kalimat la tarkabuna tabaqan an tabaq, Allah dia berkata fi kulli nisrina sannah, pada tiap-tiap 20 tahun. Tuhaddisuna amran, kalian semua itu membuat sesuatu yang baru dalam agama. Lam takunu alaihi, yang belum pernah diperbuat sebelumnya. Kini menurut penafsiran dari Makhul. Kalimat la tarkabuna tabaqan tabaq, kalian sungguh melalui tingkatan demi tingkatan. Maksudnya adalah kalian pada tiap-tiap 20 tahun sekali akan berbuat sesuatu yang baru dalam agama yang belum pernah dilakukan pada zaman sebelumnya. Sekian ora sesuatu yang baru dalam agama sing warna ajaran Islam ning dilakoni. Wakeh. Banyak ya. Sholat ya nasi macam-macam goyang-goyang kayak gini kan hari ini ya. Banyak pada hari ini kita disuguhi dengan pemandangan yang seperti itu. Dan sampai kemudian kita di zaman kita hidup hari ini melihat corak warna Islam seakan-akan diwarnai banyak sesuatu yang baru dalam Islam yang mereka kemudian menganggapnya adalah agama. Dan kita tahu kalau perkataan ulama, berbicara masalah sesuatu yang baru dalam agama. Ulama itu berkata, inna syaitana yuhibbu bi ahlil bid'ati. Setan itu lebih cinta kepada ahlil bid'ah minal ma'asi dibandingkan ahli maksiat. Setan lebih demen kambi ahlul bid'ah dibandingkan ahli maksiat. Jadi seandainya setan dalam ahlul bid'ah ambil ahli maksiat lebih demen ambil ahlul bid'ah. Ditanya ulama itu, kenapa kemudian bisa seperti itu? Kenapa setan itu bisa lebih cinta kepada ahlul bid'ah dibandingkan kepada yaitu ahlul maksiat? Kemudian ulama itu menjelaskan, tatkala seorang berbuat maksiat, maka dia mengetahui perbuatannya adalah jelek.
Kalau ada orang berbuat maksiat, misal minum, dia tahu minuman keras itu haram. Suatu saat memungkinkan dia bisa berubah karena mengetahui itu adalah haram. Suatu saat ada orang kemudian adu ayam, dia tahu itu dilarang oleh agama. Suatu saat memungkinkan dia akan berhenti di kemudian hari karena dia tahu itu adalah perbuatan dosa. Tatkala ada orang kemudian meninggalkan sholat, dia tahu meninggalkan sholat adalah dosa. Memungkinkan dia akan bertobat karena tahu itu perbuatan dosa. Dan seterusnya, kalau kita berbicara masalah ahlu maksiat. Tapi tatkala kemudian antum melihat kemudian ahlul bid'ah, perbuatan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu dosa, tapi dia menganggap adalah ibadah. Mulanya tidak menang setan. Naudzubillahi min dzalik. Sampean ngomongi wong kieu-kieu, mas, sekiu-kiu. Mungkin sing pada, iya mas, yang janjane yang ngerti memang kiu-kiu dilarang na agama. Sampean ngomongi wong ahlul bid'ah, sampean diantemi. Yo, ya, karena mereka menganggap itu adalah ibadah. Suatu saat anak orang pelaku ibadah, anak pelaku bid'ah, anak masjid kumpul, dia membuat sesuatu yang baru dalam agama, tidak dicontohkan oleh Rasul. Dengan teka mendengeng, pak, sampean namanya pada bubar kabeh, kita buatan bid'ah. Oh, liane pada ngatek sampean jorong naon tanah. Iya. Itu seperti itu. Tapi kalau suatu saat antum menasihati orang yang berbuat maksiat, boleh jadi mungkin, iya mas, aku yang ngerti mas. Jangan itu dosa orang main. Siapa sih marahi pada itu kok bubar? Oh iya, karena ngerti. Tapi nih sampean bubar nama alubit nggak sampean yang digeluti. Itu seperti itu maksudnya. Makanya kemudian disukai oleh syaitan. Nah untuk bidahi min dani. Pelakunya yang paling kerasanya ibadah. Karena kan mending ya. Mulanya anak ayat Al-Quran wa zayyanannahum syaitan amalahum. Sungguh setan itu menghiasi itu perbuatan-perbuatan mereka. Maksud menghiasi perbuatan mereka adalah itu perbuatan bid'ah, itu perbuatan sesat, dia menyangka di atas petunjuk sehingga angel banget hilangnya. Angel ada yang hilangnya. Dewek sing wis ngerti kadang-kadang ngormati. Ngormati tahun-tahunan iki kan ya, ngormati tahun-tahunan. Dan berikutnya, ini kalau menurut penafsiran makhul. Lantas berikutnya adalah menurut Abdullah latarkabuna tabaqan tabaq, dia menyebutkan, yaitu Abdullah menafsirkan as-sama'u tanshaqqu summa tahmaru summa takunu launan ba'da launin. Maksudnya adalah langit terbelah, kemudian langit itu menjadi merah, kemudian langit itu dari warna yang satu menuju warna lainnya. Kenek menurut Abdullah bin Mas'ud, dia menyebutkan bahwa langit itu terbelah, kemudian menjadi merah, lantas menampakkan warna-warna yang menuju warna yang satu menuju warna lainnya. Ini menurut penafsiran dari Abdullah. Sekarang menurut penafsiran dari itu Qais bin Wahab. Qais bin Wahab dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud. Kalimat tabaqan tabaq maksudnya adalah as-sama'u maratan kadduhani wa maratan tangsyaqqu. Maksudnya adalah langit terkadang itu terdapat kilapan atau kilatan, dan terkadang kemudian langit terbelah. Kenek menurut penafsiran dari jalur Qais bin Wahab. Sementara kalau menurut dari jalur Basar, dari jalan Jabir Al-Ju'fi, dari Sa'bi, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud, latarkabuna tabaqan tabaq. Maksudnya adalah, ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu akan melalui tingkatan menuju tingkatan lainnya. Kenek menurut jalur Abdullah bin Mas'ud, kamu Muhammad melalui tingkatan yang satu menuju tingkatan lainnya. Seakan-akan berbicara masalah sejarah Nabi. Tatkala Nabi berdakwah di Mekah, pengikutnya sedikit. Lambat tahun kemudian mendapat penyiksaan dari kafir Quraisy. Lambat tahun kemudian menjadi banyak. Lambat tahun kemudian memiliki tempat dan wilayah di Madinah. Lambat tahun kemudian sampai akhirnya menang. Lambat laun sampai kemudian Islam tersebar di wilayah Jazirah Arab.
sampai kemudian tersebar di wilayah Eropa, sampai kemudian tersebar di seluruh dunia, sampai tersebar mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Maksudnya seperti itu. Rasulullah, kamu dari tingkatan yang satu menuju tingkatan lainnya. Oh, so kimening. Yan ang wisma dan dia pa wisma kibib kayo. Sa HP ke wis dari 5% sebenarnya. Dan berikutnya adalah menurut yaitu dari rawahu, yaitu dari Jabir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Sa'id bin Jubair. Sekarang dari Sa'id bin Jubair, la tarkabuna tabaqan tabaq, kalian semuanya itu akan melewati, kamu betul-betul akan melewati tingkatan yang satu menuju tingkatan lainnya. Maksudnya adalah kaumun kanu fid dunya, itu sekelompok kaum manusia yang mereka ada di dalam kehidupan dunia, khasisun, dalam keadaan rendah perkara mereka, akan tetapi wa irtafa'u, lantas kemudian menjadi derajat yang tinggi fil akhirah, di dalam kehidupan akhirat. Kini menurut penafsiran dari Sa'id bin Jubair, maksud dari kalimat la tarkabuna tabaqan tabaq, dia menafsirkan suatu kaum yang dia tatkala hidup di dalam kehidupan dunia seakan-akan nilainya rendah di sisi manusia, tapi begitu kemudian dia pulang kembali kepada Allah, dia nilainya tinggi di dalam kehidupan akhirat. Seakan-akan menggambarkan kondisi sahabat Rasulullah. Sampai kalau melihat sahabat Rasulullah kan banyakkan mereka itu yang masuk ke agama Islam pada awal permulaan Islam, mereka adalah orang-orang yang lemah, dari golongan hamba sahaya, dari golongan fakir, sehingga orang-orang yang kaya memiliki derajat sosial yang tinggi menolak Rasulullah bukan karena terkait masalah keyakinan yang dibawa oleh, bukan terkait masalah akhlak Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu, tapi karena terkait masalah status sosialnya yang tinggi. Dia malu kalau bercampur dengan masyarakat yang masuk ke agama Islam yang statusnya rendah dalam pandangan manusia, karena pengikut Rasulullah di awal semuanya miskin-miskin. Kadang-kadang manusia melihat manusia itu standarnya seperti itu semenjak di zaman dulu sampai zaman sekarang. Sampai contoh, suatu saat ana wong nang masyarakat dewek, tamu nih nganggo pit botol, sendale jepit, sing iji abang, sing iji kuning, kuwi bae tangan kabeh. Disambung ambil tali rafia. Kaosnya keleh-keleh banget. Nah, terus di hari yang lain dia memiliki tamu, naiknya mobil Alphard, sepatunya mengkilap, jasnya halus seperti setrikaan Philip yang mahal, kemudian rambutnya seakan-akan bau wanginya juga sampai jauh. Kira-kira wong mau ngormati sing nganggo sepatu mengkilap sing sendal botol gue. Ya sing dikira-kira. Sing sendal paling banting iso ki wedang putih, monjo-monjone wedang teh. Terus disambi, tapi nek sing gue teka, nasi padang. Nasi padang, apa itu kabeh. Padahal kalau kita berbicara masalah yang butuh makanan itu yang sendal gue. Tapi kita manusia dalam kadang-kadang mengukur kemudian cara menghormati manusia, melihat manusianya. Sehingga berbicara masalah makan misal. Wong sing nganggo selain sendalnya kan bisa numpak mobil ki butuh mangan sing endi? Butuh mangan sing endi? Hari ini kita kan seperti itu ya. Contoh lah, jenengan lihat saja hari ini kan akeh wong mantu. Nek wong ngirimi bangsane sekelas petani lah, sing penggaweane mung dina paling-paling ngarit gompan sapi 4 wedhus. Ya dikirimi doke siji geduse ya, tapi ngirimi Pak Camat. Gedusnya saja khusus, padahal Pak Camat itu tidak butuh makanan itu, dia sudah biasa makan enak. Yang seperti itu paling-paling hanya dipicingkan matanya, tapi manusia terkadang cara menghormatinya kemudian menimbang atau melihat seakan-akan yaitu dengan kasat mata bukan tolak ukur iman.
Kan bukan tulak keguruman, dalam semata-mata gini. Kemudian dia berkata, yaitu Sa'id bin Jubair, ini menunjukkan tingkatan yang satu menuju tingkatan lainnya. Kadang-kadang ada manusia yang rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah. Mungkin status sosialnya tidak terkenal, dia seorang miskin. Kalau dia berbicara ditolak oleh kalian semuanya. Kalau suatu saat dia melamar gadis, ditampak, apakah ditampak? Tapi ternyata di sisi Allah tatkala pulang dia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, kan pernah disebutkan Rasulullah tatkala kemudian duduk bersama sahabatnya, lewat seorang laki-laki. Laki-laki yang pertama nampak kemudian laki-laki yang lusuh pakaiannya, rambutnya kusut, seakan-akan kemudian berpenampilan seorang yang fakir. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat-sahabatku, jika laki-laki yang lewat tadi dia melamar gadis, bagaimana menurut kalian? Kata kemudian sahabat itu, ya Rasulullah, jelas ditolak ya Rasulullah. Ya. Jadi ya kadang-kadang manusia kan kayak gue. Manusia kemudian lewat orang kedua, dia berpenampilan necis, berpenampilan kemudian menarik seakan-akan orang yang kaya. Pakaiannya, sandalnya, terompahnya, tunggangannya seakan-akan. Lantas dan sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, bagaimana menurut anda kalau kemudian dia berbicara, kalau dia kemudian melamar anak gadis? Sahabat kemudian berkata, sungguh ya Rasulullah, kalau dia berkata senantiasa akan didengar. Kalau suatu saat kemudian dia melamar gadis, pasti akan diterima. Kemudian Rasulullah berkata, sungguh orang yang pertama adalah penduduk surga, dia adalah lebih mulia dibandingkan orang kedua. Karena Rasulullah tatkala menilai itu, tolak ukurnya adalah iman. Sampai mending dari wong miskin sing beriman apa wong kaya beriman? Wah ya. Nah, bisa ya benar jawaban yang cerdas. Ya harus wong kaya yang beriman kan ya. Iya. Karena yang penting lebih surga. Yang penting kan sama-sama masuk surga. Islam kan berbicaranya bukan kaya dan miskinnya, tapi berbicaranya masalah yaitu surga apa neraka. Apa salahnya kalau orang menjadi orang kaya masuk surga dan tidak ada salahnya orang miskin masuk surga? Kalau Anda disuruh milih orang miskin masuk surga, orang kaya masuk surga, pilih orang kaya yang masuk surga. Sekalipun ada selisih yaitu 500 tahun dalam hadis Rasulullah, tapi ternyata orang kaya juga bisa menyusul orang-orang miskin agar masuk surga bersama mereka. Contohnya di dalam hadis Rasulullah. Orang miskin mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat orang-orang kaya di antara kita, wahai Rasulullah. Tatkala kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa orang kaya. Tapi tatkala mereka menyedekahkan harta bendanya, kami tidak mampu ya Rasulullah. Adakah amalan yang bisa menyaingi mereka ya Rasulullah? Lantas Rasulullah berkata, katakanlah setelah sholat, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali, 33 kali, 33 kali. Saat digenapkan itu sampai kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selesai. Wong miskin pada saat itu mengamalkan mereka, bangganya mereka bisa kemudian menyusul kawan-kawannya yang kaya memiliki harta benda. Cukup mengucapkan kalimat subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Karena setiap kalimat itu dalam hadis yang lain ini adalah sedekah. Sedekah yang diperuntukkan untuk tiap-tiap sendi pada tubuh manusia. Tapi ternyata orang kaya tahu yang diamalkan oleh orang miskin. Akhirnya kemudian orang kaya mengikuti amalan itu juga. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya orang miskin datang lagi, ya Rasulullah, mereka ternyata tahu amalan kami ya Rasulullah. Yaitu mereka ikut, yaitu mengamalkan setelah sholat seperti yang kami amalkan. Rasulullah kemudian berkata, dalika itulah fadlullah, karunia dari Allah, mayyasha, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Mulanya sampean kon milih kaya sing mlebu surga, atau miskin sing mlebu surga? Kaya sing mlebu surga. Ini harus kan iya ya. Wong sama-sama mlebu surga, diantaranya seperti itu. Ya, diantaranya sampai itu. Berarti besok sampai kalimat itu perkataan Sa'id bin Jubair. Ya. Dia mau ditambahkan mungkin tafadhal silakan. Kalau tidak kita tutup.
Nahtimu bihadza majlis ta'lim bi tawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.